pindah lagi hotel lain. Nah, mungkin yang satunya memang tidak ditukar, yang satu di jalan pelabuhan hotelnya, yang satu jalan siswa. Aduh, bah berpisahan. Ya payah kan. Nah, tapi insya Allah kita di yayasan ini mudah-mudahan satu hotel. Dan kalau memang terwujud apa yang telah direncanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah, yang mana sudah ditentukan ada kampung kita Haji Indonesia. Alhamdulillah, berarti kita satu tempat. Walaupun hotelnya berbeda, tapi satu wilayah. Nah itu. Nah ini percobaan tahun ini, tapi belum tahu apakah bisa atau tidak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kalau bisa, berarti orang Indonesia itu situ bertahan. Ya, di kampung Indonesia tadi. Ini itu ada percobaan tahun ini. Jadi kita sebagai contoh dan percobaan. Ya, syukur-syukur dapat terwujud, berarti alhamdulillah kita terkumpul seluruh Indonesia di situ. Itu di Mekah. Nah kalau di Madinah itu tempatnya alhamdulillah tidak jauh dari Masjidil Haram. Ya, jadi Bapak Ibu tidak khawatir kalau Madinah tidak jauh. Ya. Nah, seputaran lingkungan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, itu di Madinah. Nah, kalau di Madinah kurang masalahnya. Tapi kalau di Mekah ini karena kita terkumpul seluruh dunia jadi satu bertempat waktu di kota Makkah. Kalau Madinah begini. Nah, nih. Itu tadi. Kalau di Makkah jelas satu rohnya. Itu apalagi nanti mulai tanggal bulan Zulhijjah tanggal 1 Zulhijjah itu mulai terkumpul sampai menjelang tanggal 5 dan 6 Zulhijjah itu seluruh jamaah haji dunia itu kumpulnya sudah di kota Makkah. Nah itu tadi ya, jadi ini keadaannya, maka terkumpul di sana semua. Kita alhamdulillah, kenapa menunggu hajinya. Nah itu yang mulai memang berhimpun kita nanti seluruh dunia itu mulai tanggal 7, tanggal 8 itu tidak ada yang berpisah. Orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapura, orang manapun seluruh berkumpul di kota Makkah. Nah itu kenapa? Menunggu hajinya. Tapi kalau di Madinah itu bisa terpisah. Ini mungkin orang yang duluan jelas sudah datang ke Madinah. Kita belum datang, belum berangkat ke Tungkal. Itu gelombang pertama. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka nanti kita dikasih gelang. Tuh mohon gelang yang dikasih itu jangan hilang. Ya, tuh yang dijaga tuh. Gelang yang ada di kita nanti dikasih sebagai tanda, itu mohon dijaga jangan sampai hilang. Kenapa? Karena itu ada identitas kita. Kemudian kita kloter berapa ada di situ. Jadi kalau seandainya kita mungkin terpisah, kemana nih cari? Nah akhirnya mungkin ada polisi haji untuk aja gelang. Nih, insya Allah dia akan melihat, oh gelang ini, nih kloter sekian, nah, hotelnya ini, insya Allah bisa diantarkan. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, gunanya gelang yang dikasih tersebut. Ya, jadi masing-masing kita punya. Jadi kalau dapat gelang itu sampai balik, sampai ke Tungkal, dia usah hilang-hilang. Bahkan ada yang sudah 10 tahun masih dipakai lagi. Alhamdulillah. Apa gelang bertuah ya kawan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Nah ini jadi sudah ada
ada tadi kelompok regunya di bawah, silahkan kaget, nanti mungkin yang belum melihat silahkan lihat. Nah mudah-mudahan apapun terjadi keikhlasan hatinya menerima apa yang telah ditentukan. Nah kedua, kami juga dapat pesan ini mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di dalam anggota yaitu Yayasan Nurul Haramain, di antaranya yakni untuk pembayaran dam tamattu. Jadi kalau yang pembayaran dam tamattu kami sudah pastikan haji kami adalah haji tamattu, berarti kita wajib bayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Maka harga damnya itu, pembayarannya itu sekitar Rp2.900.000. Nah hal ini Bapak Ibu mungkin bawa duit payah, kita bingung, sekarang boleh menitip di yayasan melalui Bapak Haji Armen. Jadi, Pak Haji, kami nitip di pembayaran dam kami. Jadi kami tidak pikirkan lagi. Silahkan kalau mau nitip, ya, Rp2.900.000 per orang. Bisa dititip. Nah kemudian yang ketiga, masalah pembayaran uang yayasan. Itu yang mungkin Bapak Ibu sudah memang kami mendaftar di yayasan, ikut sama-sama yayasan, maka ini wajib membayar uang yayasan Rp2.500.000. Nah maka dari sekarang silahkan untuk diguyur, ya, diguyurkan membayarnya, silahkan. Nah ini kami dipersiapkan sudah untuk membayar uang tersebut bagi Bapak dan Ibu yang ikut di yayasan dengan biaya Rp2.500.000 per orang. Oh Pak Ustadz, nior belum berkait, layar cicil. Nah nih, boleh menyicil, silahkan. Nah jadi inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah jangan sampai nanti uang dam disiapkan, uang yayasan dan dibayar. Kapan bayarnya Bapak Ibu? Nanti balik dari Makkah. Nah salah ya, tuh salah kita. Nah, jadi nih, jangankan uang itu, hutang yang ada pun ini sebelum kita berangkat, kita punya hutang mungkin dengan orang lain, wajib dititipkan atau diwasiatkan kepada ahli waris. Oh, jadi dikasih tahu ahli waris, maka itu tugasnya ada kita mana? Pergi tadi itu bersilaturahmi, bermaaf-maafan, kemudian berwasiat. Tulis dulu. Nah, apa yang diwasiatkan? Mungkin ada janji, mungkin ada hutang-hutang dan urusan lain, masalah yaitu kita di dalam kehidupan, maka wasiat kita pesankan kepada ahli waris. Jadi tinggal apa? Ini sertifikat rumah kau pegang. Ini sertifikat uang kabun pegang. Tadi anak sudah, kita dah tahu sudah masalah urusan ini semua sudah kita bebaskan. Kita berangkat dan arti tidak punya beban. Tapi kalau seandainya rumah dari sertifikat dibawa lah balik ke Makkah, jangan. Nah ini surat-surat penting, sertifikat segala rumah, kabut segala macam sudah dibawa ke Makkah semuanya. Tidak usah mau yakin, ya. Nah tinggal yang dibawa paling kita apa yang dibawa kamu kartu tadi. Kalau surat menyurat
Surat menyuratnya yang dibawa pertama adalah yaitu bukti pelunasan haji dan nomor porsi. Itu dibawa yang asli. Fotokopi tinggal dengan anak. Nah, tadi. Jadi fotokopinya ditinggal dengan anak. Bukti kita setorannya tadi haji nomor porsi dan juga pelunasan itu yang asli kita bawa ke Makkah. Nah, apa manfaat dan gunanya nih? Nah, gunanya tidak lain fotokopi sudah ditinggal dengan anak yang asli dibawa. Kita tidak tahu keadaan kita nanti di Makkah dan Madinah. Mana tahu terjadi sakit, masuk rumah sakit. Nah, yang biasa ditanya oleh ada anunya nomor porsinya. Nah, tuh karena saya dulu waktu itu ditanya oleh petugas. Petugas nanya, Ustaz, si anu itu sakit tuh nak masuk rumah sakit. Ada nomor porsinya dengan bukti setorannya terakhir. Carikan dulu. Nah, itu tadi. Itu salah satunya yang mesti dipersiapkan. Oh, paspor tidak kita yang megang. Ya. Kita megang sementara. Sejak kapan kita megang sementara? Mulai dari Jambi kita dikasih paspor, kita nanti sampai di Batam megang paspor, sampai di Jeddah masih megang paspor. Begitu kita mau berangkat ke kota Makkah, paspor diserahkan kepada pengurus haji. Tidak kita lagi megang. Jadi selama di Makkah dan Madinah kita tidak bertemu dengan paspor. Ya, sudah ada. Paspor sudah diserahkan kepada pengurus haji. Nah, dikembalikan paspor itu kapan? Tatkala kita di Madinah mau balik ke Indonesia, baru dibagi paspor. Karena kalau paspor di tangan bapak dan ibu di Mekah dan Madinah, khawatir hilang itu dan bisa balik kita. Nah, paspornya ada. Apa? Ini bukti. Dan bisa. Nah, maka itu kalau kita kehilangan di Makkah, paspor di tangan, sekali hilang tengah jalan, alhamdulillah ibu dan bapak bakal jadi orang Makkah. Tapi orang Makkah yang tertua, kita namakan. Itu nanti tidak bisa beli. Maka itu paspor dibagikan kepada panitia. Tinggal paspor kita gimana? Itulah tadi gelang. Itu salah satunya. Nah, jadi ini maka urusan paspor itu nanti sampai itu. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi nanti yang dibawa itu tadi bukti setoran, kemudian setoran pelunasan, dan juga bawa yang aslinya adalah nomor porsi. Tuh. Nomor porsi kemarin waktu pelunasan diminta orang bank. Diminta orang bank. Kalau nomor pelunasannya, nomor porsinya dia dan dari situ paling tidak nomor ada bukti setoran terakhir pelunasan karena di situ ada keterangan. Nah, jadi ini kita harus disiapkan. KTP boleh bawa, boleh tidak. Nah, untuk KTP kalau bisa dibawa KTP, alhamdulillah, tidak masalah. Nah, ya, jadi yang tinggal fotokopi tadi di rumah. Apa kejadiannya? Ini bukan kejadiannya, bukan apa? Kalau terjadi memang takdir Allah, bapak dan ibu mungkin sampai di Makkah, kita tahu takdir Allah di situ tempat berkubur. Meninggal dunia kita. Itu yang bukti-bukti tadi dikumpulkan oleh panitia dan itu akan dijelaskan nanti melalui kesehatan. Si bapak ini meninggal tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Di mana? Nih, di Mekah. Nah, itu nanti semua diuruskan semuanya. Baru dari kesehatan mengeluarkan bukti bahwa
ini orang meninggal dunia. Nah begitu sudah terkumpul surat itu balik ke tungkal, anak ditanya, ada dan fotokopinya, ada di sebuah fotokopi, dikantukan kemudian nanti diurus, kita keluar lagi, alhamdulillah dapat untuk kalau bapaknya ibunya meninggal dunia di Mekah, anaknya di sini menguruskan masalah kematian ibu bapak tadi, maka akan dikembalikan uang setoran hajinya seperti semula, dapat depositonya. Nah, nih. Tapi fotokopinya tidak ada, segala surat tadi itu bawa ke Makkah tadi tidak ada, juga hilang. Hanyut, dia ada bisa diurusin. Itu tadi. Asuransinya itu batasnya mana? Batas kita balik dari Makkah sampai ke rumah. Apabila sudah masuk rumah, hangus. Nah ini tadi. Meninggal di tengah laut. Kalau dulu kami. Atau meninggal pas di Batam, meninggal dunia di Batam, belum sampai lagi ke Tungkal. Itu masih bisa diurus. Insya Allah asuransinya keluar utuh seperti semula. Nah, jadi ini itu dia karena kita diasuransikan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dan selama di Mekah kalau ada terjadi sakit, insya Allah mudah sesuai dengan aturan yang ada, batas-batasnya, maka pengobatan di sana tidak mengeluarkan biaya. Nah, itu tadi. Jadi alhamdulillah kita sudah ditanggung. Jadi maka itu ongkos haji kita cuma sekian itu sudah ditanggung semua. Padahal murah tuh. Ya, murah ongkos haji kita tuh Pak. Kalau hitungan sekarang sekitar berapa? 60 juta. 50 lebih. 60 juta. Sebenarnya kalau menurut hitungan itu 100 juta lebih ongkos kita tuh. Tapi karena kita dapat subsidi, alhamdulillah, maka ongkos naik haji lebih kurang, yaitu 54 atau 56 juta. Ini yang sudah kita bayar. Nah, jadi maka itu dulu kemarin pertama keluar keputusan bahwa ongkos haji 100 juta. Betul dan salah, karena sudah dihitungkan. Biaya mobilnya itu ini segala macam. Alhamdulillah. Ini pengawalannya, kesehatannya itu semua sudah tergantung. Nah maka alhamdulillah kita dapat subsidi dengan pemotongan tersebut akhirnya menjadi sekian. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka dengan hal demikian ini kita yang sudah mendaftar dan sudah melunasi dan memang alhamdulillah siap untuk berangkat, maka dengan hal demikian inilah yang patut kita persiapkan. Jadi diantaranya tadi pembayaran uang yayasan dengan uang yakni lagi untuk jam tamattu. Kalau dia hajinya dengan haji tamattu. Nah, tapi kalau kami tidak ada ngirimkan duit, kami tidak ada nitip duit, tidak nitip jam. Kenapa? Haji kami haji kiprah. Alhamdulillah tidak dia membayar uang untuk persiapan pembayaran jam tersebut. Jadi kalau haji kiprah dia tidak bayar, kalau haji tamattu wajib bayar jamnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah maka kalau begitu sudah ambil haji ifrad lah, dan bayar haji tamattu. Apa? Banyak pula keluar duit. Nah kalau yang itu pikirannya salah, salah tuh. Nah dia tidak sama itu pikiran kita. Ukur pengetahuan dan kemampuan. Tuh. Ya. Nah, jadi jangan hanya mandang kepada duit. Masalah duit Allah yang atur tahu. Ya, jadi insya Allah Allah akan berikan jalannya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya yang dimudahkan. Nah ini yang penting
Kemudian kalau uang sangu itu jangan dipikirkan, ya kan? Uang sangunya berapa tuh kemarin sudah saya sampaikan, jangan terlalu dipikirkan. Kecuali kemarin kalau yang memang tidak bisa untuk melakukan yaitu melakukan tawaf. Kenapa? Karena mungkin sakit, harus didorong. Nah ini yang harus persiapan dananya untuk sekali dorong itu lebih kurang 2 juta rupiah untuk satu orang. Dananya ini gambaran sudah dikasih tahu. Berarti kita selama melaksanakan haji wajib pokoknya itu 3 kali yang akan didorong tuh. Ya kan? Umrah, haji dilaksanakan itu nanti 3 kali bakal mendorong. Pertama datang itu sudah didorong. Kalau dia ada melaksanakannya, nanti habis dari Arafah dorong lagi sekali. Umrah nanti dorong lagi sekali, berarti 3 kali. Itu jelas tuh, ya. Itu perkiraannya ini wajib pokoknya. Jadi kalau 3 kali kali kata 2 juta berarti 6 juta rupiah. Oh aku nak umrah sunat pulang, bawa 10 juta. Apa nak umrah sunat pulang tadi 2-3 kali. Perhitungannya sudah ada tadi. Itu gambarannya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi inilah sekedar gambaran yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan hal ini bisa dapat dibayangkan sudah. Berarti kalau gini aku nih, tidak payah sekian atau sekian alhamdulillah. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekedar informasi dan peringatan yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Nah, sambil menunggu mungkin Ustaznya mau datang apa tidak, wallahu a'lam, belum ada informasi Ustaznya. Karena Ustaznya tidak datang, ini tetap kita laksanakan. Baiklah, kembali kita kepada manasik di dalam ibadah haji. Nah, maka dalam manasik ibadah haji pada hari ini kita membahaskan tentang masalah tadi haji ifrad apa haji tamattu, 2 macam pula. Ini yang umum berlaku 2 macam. Dan ada yang ketiga, yaitu hajinya adalah haji kiran. Tapi itu jarang. Yang banyak terjadi haji ifrad ataupun haji tamattu. Tapi sebagian besar 85% jamaah Indonesia itu melaksanakan haji dengan cara haji tamattu. Berarti dia melakukan umrah terlebih dahulu, selesai ibadah umrahnya, baru dia mengerjakan haji. Maka orang yang seperti ini melaksanakan pekerjaan hajinya, berhaji dengan cara tamattu, dia wajib membayar dam. Maka kalau kita dengan haji tamattu bayar dam, itu tadi berapa? 2.900.000 rupiah tuh damnya, karena membeli seekor kambing nanti yang akan kita sembelih. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka dengan haji tamattu berarti umrah yang lebih dahulu dikerjakan. Nah begitu kita berangkat dari Tungkal langsung ke Jambi, sampai di Jambi ternyata ketentuannya jamaah haji Indonesia itu akan diberangkatkan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat gelombang kedua. Pamane? Ya. Kita gelombang kedua. Apabila gelombang kedua berarti perjalanan yang kita lakukan nanti, yakni dari Tungkal ke Jambi, dari Jambi ke
Batam, dari Batam langsung ke Jeddah. Langsung ke Jeddah. Dari Jeddah langsung ke Makkah. Begitu selesai pekerjaan haji dan umrah kita semua selesai, maka setelah 10 hari menjelang kepulangan, kita diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah. Nah, setelah 8 masuk 9 hari di Madinah, baru kita dipulangkan ke Indonesia. Nah, maka inilah selesai. Dari mana kita pulangnya? Dari Bandara Madinah langsung kepada Batam. Nah, jadi datang ke Jeddah, balik lewat Madinah. Itu kita gelombang kedua. Kalau seandainya kita kena gelombang pertama, maka perjalanan kita dari Indonesia ini mulai Tunggal ke Jambi, dari Jambi langsung Batam, dari Batam langsung ke Madinah lebih dahulu. Di Bandara Madinah kita diturunkan. Nah, maka selama di Madinah 8 masuk 9 hari, baru kita diberangkatkan ke kota Makkah. Nah, maka begitu sampai di Makkah kita menjalankan, yakni ibadah haji dan umrah selesai seluruhnya sampai waktu mau pulang, maka dari Makkah kita dipulangkan lewat Jeddah. Jadi dari Makkah ke Jeddah, dari Jeddah baru dipulangkan ke Batam, pulang sampailah ke Indonesia. Nah, inilah perjalanannya apabila dia gelombang pertama. Jadi kita belum tahu gelombang pertama, kedua, sekarang belum. Tapi yang biasa terjadi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu selama ini yang paling banyak, kalau tidak salah baru 2 kali dengan gelombang pertama. Dari tahun 2002 sampai saat ini itu baru terjadi gelombang pertama, kalau tidak salah itu saya, itu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berangkat haji gelombang pertama baru 2 kali. Yang selebihnya berangkat gelombang kedua. Nah, jadi kalau kita kena gelombang kedua, maka kita nanti dari Tunggal ke Jambi, dari Jambi sebelum ke Batam, ini peraturan sekarang. Nah, disuruhkan, diperintahkan bapak dan ibu nanti sampai di Jambi asrama haji. Pertama kita akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Habis pemeriksaan kesehatan, baru kita dikasihkan yakni gelang, kemudian paspor, dan juga dikasihkan uang saku, kembaliannya lebih kurang 3 juta rupiah. Pesangon. Nah, inilah kita dibagi. Setelah itu masuk asrama haji, mungkin 1 malam kita di situ, maka besok pagi berangkat, mungkin jam 6, mungkin jam 5, subuh kita sudah dibangunkan, disiapkan, Bapak Ibu siap, kita bakal berangkat jam 6 pagi, berarti sholat subuh masih di asrama haji. Maka sebelum sholat subuh, kita hendak diperintahkan untuk mandi sunat ihram dan sekaligus berpakaian ihram. Jadi mandinya di masjid di asrama haji. Nah, mandilah kita sunat ihram. Nawaitul ghusla dan ihram sunnatan lillahi ta'ala. Mandi selesai. Alhamdulillah. Begitu selesai sunat mandi, maka kita langsung berpakaian ihram. Nah, tatkala itu larangan-larangan ihram belum terjadi.
ihram lengkap, alhamdulillah, maka si bapak juga berpakaian ihram lengkap. Oh, aku udah bisa belum salawar kolor kayak kan dibuka sekali nyaman. Nah, kalau memang mau begitu silahkan, tidak masalah. Karena dia enggak, tidak, karena kita belum ihram. Itu tadi. Jadi baru mandi, habis mandi berpakaian. Maka berpakaian ihram berangkat kita ke Batam. Dari Batam langsung nanti dipindahkan pesawat berangkat ke kota Jeddah. Maka sampai di Jeddah, sebahagian juga ada memang sudah diingatkan. Itu dulu ada kami diingatkan. Begitu sampai di sebelum turun dari Jeddah ke Jeddah, sampai di bagian batas kota Yalamlam, maka diberitakan di pesawat, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, saat ini kita berada di daerah Yalamlam, tempat miqatnya bagi haji dan umrah. Tinggal bagi kita. Oh, kalau begitu, aku di sini yang mulai siap pesan niat. Ingat, kalau bapak tadi masih salawat kolor, buka dulu celananya. Ya. Itu tadi dibuka. Begitu sudah dibuka, siap baca. Niatnya dipasang. Kita mulai ihram. Tapi aku tadi kantun batal macam mana? Dah masalah. Ini tadi. Karena ihram tidak dituntut baginya untuk melaksanakan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan disuruh sunnah kalau dapat. Jadi ini kita. Maka di situ di atas pesawat. Karena kami dulu pernah ada sebahagian di atas pesawat, sebahagian nunggu nanti di Jeddah. Silakan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, maka begitu dia sudah siap, baca niat Bismillahirrahmanirrahim. Hajiku adalah dengan haji tamattu, berarti aku melakukan umrah. Maka berniatlah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Hatinya memasang, sengaja aku umrah ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Apabila niat itu sudah terpasang, maka berlakulah atasnya kewajiban umrah. Apa dia? Tak kala itu, saat itu wajib atasnya meninggalkan 9 macam larangan ihram. Nah, maka larangan ihram apa kemarin sudah diantaranya. Bagi bapak haram atasnya menutup kepala, dan haram atas bapak juga memakai pakaian berjahit menyarum badan. Maka itu tadi, celana dalam tidak pakai lagi, segala tidak pakai lagi, kecuali pakai kain di bawah dan atasnya adalah kain selempang badan. 2 lembar kain ihram itulah yang dipakai. Bagi ibu wajib atasnya menutup seluruh anggota badan, kecuali yang wajib dibukanya adalah muka dan kedua telapak tangan. Haram saat itu dia menutup mukanya dan kedua telapak tangannya. Itu bagi ibu. Jadi bagi bapak dah cuma 2 macam yang dipakai. Ini kita. Dan waktu itu mungkin aku tadi berangkat dari Tunggal pakai sepatu, pakai kaos kaki si bapak. Dan kala ihram itu haram pakai kaos kaki, haram pakai sepatu, ganti sandal biasa. Kalau sandal biasa, pakai sandal jepit. Itu tadi, sandal Jepang itu tadi lah yang kita pakai. Itu yang kita pakai yang nyaman, Pak ya.
dan larangan saat itu sudah berlaku. Nah maka haram tadi sudah Bapak Ibu tadi memakai, yaitu seperti Bapak memakai menutup kepala haram memakai pakaian yang berjahit menyarum badan, dan Ibu haram menutup muka dan kedua telapak tangan. Dan haram juga bagi Bapak dan Ibu memakai wangi-wangian baik di badan ataupun pada pakaiannya, maka berwangi-wangian hukumnya haram. Aneh, tidak usah lagi. Dan juga diharamkan bagi Bapak dan Ibu di samping memakai wangi-wangian tersebut, berminyak rambut kepala dan meminyaki kumis, meminyaki jenggot. Haram. Bawa minyak tanco supaya kelihatan gagah, minyak tanco. Haram. Sudah. Sebelumnya boleh. Sudah tutup pasang tak boleh lagi. Itu jangan diharamkan. Dan haram juga mencabut rambut atau menggugurkan rambut, kepala dan bulu-bulu yang ada di dalam badan. Jadi sekali bulu yang ada di dalam badan jangan dicabut. Ya, ini dengan sengaja. Nah, maka itu kemarin ada orang yang sakit kaki punya Allah, jangan sakit kaki nih. Ambil minyak kapak di mulut. Itu jangan. Kalau ada minyak kapak, boleh nggak pakai minyak kapak? Boleh. Karena bukan bawa wangi-wangian. Aku ada apison, pakai apison. Boleh lah makasai, teman. Tapi dikasai jangan kuat menggosoknya. Dikasai disapu-sapukan. Boleh lah. Kenapa kalau digosok? Khawatir, apalagi sawat kurut-kurutan. Kalau jatuh bulunya, maka hukumnya haram. Kalau selembar masih tidak masalah, yaitu bayarnya masih ringan, 2 lembar ringan, 3 lembar, maka 1 ekor kambing. Nah itu yang diharamkan. Dan haram juga atasnya, yakni merusak dan memotong kuku. Itu diharamkan. Jadi digigit-gigit kuku. Sudah boleh. Nah, itu tadi memotong kuku juga sudah haram, sudah mulai berlaku. Nah, kemudian lagi yang diharamkan mana? Membunuh binatang buruan. Nah, maka sebagai sikap berhati-hati, jangankan binatang buruan, binatang yang kecil pun usaha tidak dibunuh. Ini kita. Dan haram juga atasnya, yakni bersenda gurau suami, istri, dan orang lain. Nah tuh, tidak usah bersenda gurau. Kita lagi ihram, sesama lelaki, mulailah pegayaan jebejar. Ada pukul-pukul, sekali dipukul-pukul dengan ulangan kau balikan kejawan biji mula, ini sudah enek-enek. Kamu tadi makam, ayo bersandar pulang, tunggu samuan. Ya, ada. Ini tadi bersandar pulang diharapkan. Bercampur suami istri juga haram, dan melakukan akad nikah juga diharamkan. Nah ini yang patut kita jaga. Nah batasnya mana? Batas selesainya itu yang diharapkan ini bagi umrah, orang yang melaksanakan umrah, ihram umrah, batasnya tadi mulai daripada sudah terpasang niat, habis itu dia tawaf, sehabis tawaf sa'i, selesai sa'i bercukur. Apabila dia sudah melakukan cukur atau menggunting rambut, saat itu dia mendapatkan tahallul dan umrahnya pun selesai. Berarti apabila sudah tergunting rambutnya, waktu itu bebas seluruh larangan, tidak berlaku lagi. Dan saat itu umrahnya selesai. Nah, nih, itu yang patut kita jaga.
Kita di dalam hal tersebut alhamdulillah selesai, tinggal balik ke hotel, mandi, buka pakaian ihram, tinggal menunggu haji. Nah, haji ini yang agak lama dikit. Ya, larangan itu berlakunya agak lama. Mulai tanggal berapa? Larangan itu berlaku bagi haji, yakni yang diharamkan itu berapa lama? Mulai berlakunya sejak tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah pagi-pagi sudah diumumkan, Bapak Ibu, sehari sebelumnya kita sudah diumumkan, Bapak Ibu, besok kita akan berangkat ke Padang Arafah untuk melakukan haji. Maka persiapan kita besok mau berangkat sana sekitar jam 9 pagi, maka sebelum jam 9 kita di hotel sudah mempersiapkan mandi sunat ihram. Nah, untuk apa? Untuk haji. Nah, maka kita siap mandi. Pagi-pagi sudah mandi atau mau sembahyang subuh tadi mandi. Nawaitul usla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah Ta'ala. Mandi, bergosok-gosoklah seluruh badan, pakailah wangi-wangian seperti sabun wangi dan sampo, silahkan untuk kita pakai. Nah, setelah kita mandi maka berwudu. Sehabis berwudu pakailah pakaian ihram. Nah, setelah memakai pakaian ihram laksanakan sembahyang sunat ihram. Nah, di mana? Di hotel tempat kita tinggal. Nah, begitu kita siap sudah keluar seluruhnya untuk meninggalkan yakni hotelnya, akan berangkat ke Arafah, maka tatkala itu kita turun semua. Begitu di pintu hotel sudah disiap, kita boleh sudah memasang niat ihram haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sengaja aku berhaji, ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Oh, saking sibuk dia ingat membaca di situ. Aneh, tidak ada membaca. Kenapa sibuk turun naik mobil, nak berangkat. Aneh, ya rumahnya kan ingat negara kasih orang lah kumpul toh, kita belum. Dan ingat, aku tadi baca di situ. Turun, sudah di mobil, boleh. Oh, ada di situ. Nanti mungkin mobil suruh berangkat. Kita turun dulu. Kemana? Ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram kita baru masak niat. Boleh. Nah, begitu sudah kumpul mungkin di dalam mobil, maka nanti salah seorang pemimpinnya akan mengingatkan, Bapak Ibu sudah ada masak niat. Oh, aku belum. Oh, aku sudah. Kalau gitu, nih sama-sama pakai niat masak niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sengaja aku berhaji ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Karena itu sudah terpasang. Ingat, kita wajib meninggalkan larangan-larangan ihram. Berlaku. Mulai mobil berangkat. Pas keluar dari kota Mekah, mau masuk di Arafah, ternyata ada sekong. Aku belum besar niat, kaki aku udah ingat tadi itu aneh. Apa? Kamu ringan. La ilaha illallah. Ingat. Kalau begitu, pasang niat di sini sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dah dia memasak, ingat nanti kita balik ke Makkah, bayar jamu, menyembelih seekor kambing karena berniat tidak pada tempatnya, sudah lewat. Jadi ini, itu yang harus diingat sama-sama. Jadi ingatkan sama-sama untuk tadi.
Ada kawasannya sudah, alhamdulillah. Nah, itu perlunya kita saling dengan mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, sudah pasang niat ya, alhamdulillah. Pergi ke Lebak mulai tanggal 8 itu berlaku larangan. Tanggal 9 kita wukuf di Padang Arafah. Habis wukuf malamnya kita malam tanggal 10 meninggalkan Arafah akan menuju ke Mina. Sebelum sampai ke Mina maka mampir dulu kita di Musdalifah. Aneh perjalanannya. Nah, sampai mungkin kita ke Mina. Dan pada malam itu setelah tengah malam 3 kewajiban haji yang mesti kita jalankan. Apa dia? Pertama, melontar jumratul aqabah, kedua tawaf ifadah, dan ketiga bercukur untuk haji. Nah, nih. Oh, malam tuh udah bisa. Cuman yang bisa besok pagi kami baru bisa. Karena kami menentukan pengurus menentu. Ya, tidak bisa. Maka berarti kita masih dalam larangan. Terus dijaga. Malam itu tidur kita mungkin di Mina. Nah, nih. Ataupun kita tidak tidur lagi. Langsung sembahyang subuh. Besok zuhur masih sembahyang zuhur di kemah. Nah, habis sembahyang zuhur sekitar jam 4 mungkin kita siap berangkat menuju pelontaran. Maka sampai di tempat lontaran kita pertama Jumratul Aqabah. Kita jalankan kewajiban hajinya, melontar Jumratul Aqabah. Habis melontar Jumratul Aqabah, semestinya kita diberangkatkan ke kota Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Tapi kita tidak akan mungkin, tidak ada yang membawa terpaksa. Kita hanya melakukan mengambil, yakni tahallul awal. Habis daripada melontar, kumpul sama-sama, langsung dicukur rambutnya, bergunting. Nah, habis bergunting, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cerak digunting rambutnya. Habis digunting nih rambut, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buang rambut itu tadi. Nah, selesai. Berarti begitu rambutnya sudah digunting, dia mendapatkan tahallul awal. Yang 9 macam yang dilarang itu mulai bebas, tapi 2 perkara yang belum. Apa dia? Pertama, bercampur suami istri. Kedua, melakukan akad nikah. Nah, maka balikan kita ke kemah. Dari tempat melontar sampai di kemah, maka alhamdulillah mulai siap mandi, buka baju. Oh, aku tadi situ cuma ngegunting, ini aku nak betukur lah, nah habiskan begundul di situ ya, banyak begundul. Dah ada begundul di tempat tahallul, dah di tempat pelontaran dah. Karena tidak ada yang tukang yang nak menggundul kan awak, jalan laki itu tadi. Ya, nah itu biasanya balik ke kemah, begitu sampai di kemah sudah. Aku menggundul lah, aku habiskan seluruh rambutku. Alhamdulillah. Ah, sunnah dia yang menghabiskan sekalian rambutnya. Nah, ini sunnahnya. Kemudian dah menggundul, habis menggundul, baru dia mandi. Alhamdulillah. Setelah mandi, maka dia pakai sabun, pakai minyak wangi, pakai wangi-wangian. Tidak lagi diharamkan. Itu batasnya. Tinggal 2 belum. 2 belum kenapa? Karena belum tawaf ifadah. Jadi kita masih bermalam 2 malam di Mina, maka 2 malam itu wajib kita bermalam di situ, mungkin 2 malam. Kalau bisa memang sampai 3 malam, menghabiskan sampai tanggal 13. Ini yang disebut nafar awal, nafar sani. Keluar dari Mina tanggal 12 nafar awal, kalau keluarnya tanggal 13 berarti nafar sani. Nah, ini habis dari situ baru kita nanti tanggal 13 mungkin dibawa balik ke Mekah, selesai sampai di Mekah, alhamdulillah. Maka hari ini datang, besok Bapak Ibu silahkan mau tawaf ifadah, tawaf rukun
tawaf kita. Habis tawaf langsung sa'i. Selesai sa'i tidak lagi bercukur. Nah, berarti begitu tawaf sa'i, habis sa'i, alhamdulillah selesailah rukun ibadah haji saya, umrah selesai, haji selesai. Berarti hajiku adalah dengan cara haji tamattu. Nah ini tinggal lagi nunggu mau kita pulang ke Indonesia. Sebelum pulang ke Indonesia kita dibawa haji ke Madinah. Nah itulah bisa perjalanannya, dan yang akan Bapak dan Ibu alami nanti kalau kita kena di gelombang kedua. Nah demikian mungkin sekedar yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.